Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang alur penyusunan program penjualan pertanian dengan susunan kelompok 1 yang pertama Adi Priyadi, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ainul Huda, yang keempat Alvina Amalia Duita Putri, yang kelima Amelia Arsta Almawajida. Nah, di sini yang kelompok kami akan bahas adalah 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pengantar programa, yang kedua unsur penyusunan programa, yang ketiga mekanis penyusunan programa, dan yang keempat ada tahapan penyusunan programa. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama pengantar programa. Nah, programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Dan programa penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan tentang keadaan sekarang. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematif, dan tertulis setiap tahunnya. Mekanisme penyusunan programa. Keterkaitan dan keterpaduan penyusunan programa dengan proses perencanaan pembangunan. Dari skema tersebut, dapat diketahui bahwa penyuluhan pertanian terintegrasi dengan subsistem program pembangunan pertanian. Dengan demikian, proses penyusunan programa penyuluhan pertanian dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan pertanian agar programa penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung. Proses penyusunan programa penyuluhan pertanian. Yang pertama, identifikasi keadaan, masalah, dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa. Kedua, sintesa kegiatan penyuluhan pertanian yang ada dalam program pembangunan pertanian. Ketiga, penetapan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Keempat, pengesahan programa penyuluhan. Kelima, pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintah di masing-masing tingkatan. Terakhir, penjabaran programa penyuluhan pertanian ke dalam rencana kerja tahunan setiap penyuluh pertanian. Dan yang selanjutnya yakni tahapan penyusunan programa. Dalam tahapan penyusunan programa terdapat 6 tahapan. Yang pertama yakni perumusan keadaan. Yang kedua yakni penetapan tujuan. Yang ketiga yakni penetapan masalah. Yang keempat yakni penetapan rencana kegiatan. Yang kelima yakni rencana monitoring dan evaluasi. Serta yang keenam yakni revisi programa penyuluhan. Dalam tahap yang pertama yakni perumusan keadaan, di dalamnya akan digambarkan fakta berupa data dan informasi dari suatu wilayah yang di dalamnya program akan disusun. Data akan berisi tentang potensi suatu wilayah, lingkungan usaha pertanian suatu wilayah, serta kebutuhan utama, pelaku utama, dan pelaku usaha di suatu wilayah. Untuk yang selanjutnya yakni penetapan tujuan. Penetapan tujuan merupakan perumusan keadaan yang hendak dicapai. Dalam penetapan tujuan akan dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga yakni penetapan masalah. Penetapan masalah merupakan perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, perlulah disusun 4 rencana agar tidak terjadi
tujuan yang tidak tercapai. Yang pertama yakni penetapan kriteria untuk menetapkan prioritas. Yang kedua yakni penetapan scoring akan suatu masalah. Yang ketiga yakni penilaian akan setiap masalah. Dan yang keempat yakni penetapan skala prioritas suatu masalah. Kemudian akan dilanjut dengan penetapan rencana kegiatan. Setelah dilanjutkan dengan penetapan rencana kegiatan, akan dilanjutkan dengan rencana monitoring dan evaluasi. Untuk itu, dalam sebuah penyusunan penetapan rencana kegiatan akan berisi akan data dan informasi mengenai tujuan, masalah, sasaran, lokasi, metode, atau kegiatan, waktu, lokasi, dan biaya, serta penanggung jawab dan juga pelaksana sebuah kegiatan. Setelah itu dilanjutkan dengan rencana monitoring dan evaluasi. Dalam rencana monitoring dan evaluasi akan diawali dengan langkah penetapan indikator, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen, dan yang terakhir akan terbentuklah sebuah penetapan jadwal monitoring dan evaluasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahap yang selanjutnya, yakni revisi programa penyuluhan. Dalam revisi programa penyuluhan, terdapat penyebab akan sebuah penyusunan programa penyuluhan yang akan direvisi. Penyebabnya yakni yang pertama, kesalahan analisa data dan informasi yang digali melalui PRA. Yang kedua yakni kesalahan dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan. Yang ketiga yakni kesalahan perumusan keadaan. Yang keempat yakni kesalahan penetapan tujuan. Dan yang kelima yakni kesalahan dalam penetapan masalah. Yang keenam yakni kesalahan dalam penetapan kegiatan. Dan yang ketujuh adalah perubahan dalam dukungan pembiayaan. Jadi dalam revisi program penyuluhan terdapat 7 indikator yang menyebabkan sebuah program direvisi. Jadi seperti itu tahapan penyusunan program. Yang pertama diawali dengan perumusan keadaan, yang dilanjutkan dengan penetapan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan masalah, kemudian dilanjutkan dengan penetapan rencana kegiatan, yang kemudian dilanjutkan dengan rencana monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yakni revisi program penyuluhan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.